Teka-teki pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang dan memunculkan banyak fakta baru. Salah satunya adalah Saka Tatal yang terus melawan untuk memulihkan nama baiknya. Dengan lantang, Saka mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam penetapannya sebagai salah satu tersangka kasus Vina. Saka tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sampah pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka juga berani. Saka tidak tahu bahwasanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada nggak? Saka tuh nggak tahu. tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, nggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga setelah habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat di Polda Jabar juga sempat sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian, ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa Iya, ya. betul. Gimana, Sal? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap abis apel propos, pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok. Di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa Berkali-kali? Berkali-kali sampai bocor. Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing. Suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air Suruh kencing diminum. siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Sebelum Dede bersuara, salah satu saksi kunci lainnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Liga Akbar, lebih dulu bersuara. Ia mengaku ikut memberikan kesaksian pada tahun 2016 atas arahan Ibtu Rudiana. Padahal saat itu Liga Akbar tidak ada di lokasi kejadian. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta.
Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja Pak. Diminta tolong, dong. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, Hah? dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu. Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, dibantu. Ya di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa seperti Pemukulan, pengajaran, apa? pengajaran. Kalau Pengajaran. pemukulan kayak gitu tidak. Pelemparan batu. Ya, Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. tapi tulisan di BAP melihat. Ya, dia tanyakan orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang saya nggak tahu Pak. Saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Nggak apa, katakan aja. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran. Sampai kapanpun. Di sisi lain, pengacara Ibtu Rudiana membantah segala tudingan dan meminta semua pihak tidak membuat framing terhadap kasus Vina. Ia juga memastikan tidak ada kekerasan terhadap para narapidana kasus Vina. Apapun hasil investigasi dari PSK ataupun dari pihak manapun terkait dengan perkara ini yang sudah mendapatkan putusan ataupun keputusan yang memiliki hukum tetap jurisdis binden, artinya ada satu upaya hukum yang akan dilakukan. Jangan kita membuat framing ataupun membawa opini ke masyarakat. Tapi ini lembaga negara loh, masa Ya, upaya hukum terhadap lembaga apapun negara? dari hasil manapun, silakan lakukan upaya hukum. Oh, oke. Lakukan upaya hukum. Karena apa? Perkara ini kan sudah melewati tahapan 3 ya, dari pengadilan pertama kemudian banding dan kasasi. Mereka menjadi terpidana dan mereka sudah melaksanakan putusan itu. Walaupun nanti ada upaya hukum lanjut yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dari ketujuh terpidana. Tapi bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa ada dugaan penyiksaan dan lain sebagainya, di mana pada waktu itu adalah komandannya adalah Ibtu Rudiana. Apakah berlangsung diminta atau tidak belum tahu karena penyelidikan belum sampai sana. Tapi orang tentu akan berpersepsi ke sana. Bagaimana Anda menjawab ini? Ibtu Rudiana, klien kami itu, beliau hanya melakukan pengamanan. Artinya ketujuh orang ini beliau mengamankan mereka untuk dibawa karena diduga mereka adalah pelaku. Kemudian tahapannya diselidiki oleh Polres. Jadi rentang waktu hanya cuma sekitar 1 jam yang beliau temukan. Beliau adalah pelapor, korban. Karena anak beliau itu kan meninggal. Yang diduga adalah pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan terhadap Vina. Jadi kalau memang ada tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh
Ibtu Rudiana. Saya pastikan itu tidak. Tidak ada. Tidak ada. Menyuruh pun tidak. Tidak ada. Kalaupun ada itu adalah oknum penyidik dan lain sebagainya misalnya, karena diakui oleh para terpidana Saya pikir sesuai gini, LPSK tadi. fakta yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau kita bicara Enggak, Anda belum tentang jawab pertanyaan saya. Tadi kan LPSK menemukan fakta itu, Ya. bahwa ada indikasi, ada dugaan, penganiayaan, penyiksaan bahkan dikatakan tadi. Itu Anda katakan lepas dari perintah Ibtu Rudiana. Itu satu dulu. saya pastikan itu tidak. Kalaupun ada, itu hanya oknum penyidik yang tidak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana. Ya. Dalam sidang peninjauan kembali yang dimohonkan Saka Tatal, diungkap bukti-bukti baru. Di antaranya tidak ada luka tusuk yang ditemukan dalam jasad Eki. Sementara dalam wawancara eksklusif, Ibtu Rudiana menegaskan ia hanya ingin mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki sejelas-jelasnya. Inside Story akan segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo.